Selamat siang Pak Sukron, saya Christian Montoruan dari jurusan Accounting ingin mempresentasikan isu-isu yang sangat dekat di kehidupan kita sehari-hari, yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, dan isu tersebut merupakan isu skala nasional maupun global. Seperti yang dapat kita lihat, kesenjangan pendidikan yang terjadi di masyarakat, di mana anak-anak di usia masih belajar tidak mendapatkan akses pendidikan yang setara dan formal untuk memenuhi eh, ilmu pengetahuan mereka. Lalu kesenjangan ekonomi di mana orang-orang tua mereka tidak dapat memiliki keuangan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan sehari-hari dari berbagai aspek kehidupan. Lalu yang ketiga, kebijakan pemerintah yang dirasa kurang solutif untuk menurunkan angka kesenjangan sosial di daerah-daerah di Indonesia. Lalu rendahnya lapangan pekerja yang membuat orang tua tersebut tidak mendapatkan eh, pekerjaan yang layak dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lalu yang terakhir, tingkat kepedulian masyarakat yang dirasa kurang peduli terhadap sesama manusia yang dan terutama orang yang kurang mampu. Lalu dengan isu tersebut kami dan tim melakukan diskusi untuk menemukan rumusan masalah mengenai isu tersebut. Dan kami mendapatkan bahwa yang pertama, faktor yang dapat menyebabkan kesenjangan sosial terjadi. Dua, dampak dari kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat. Dan tiga, bagaimana cara mengatasi kesenjangan sosial tersebut terjadi. Lalu, untuk menjawab permasalahan masalah tersebut, kami melakukan penelitian dengan metode observasi dan wawancara kepada masyarakat. Dan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, faktor yang dapat menyebabkan kesenjangan sosial terjadi, saya mendapatkan informasi bahwa eh, kesulitan akses pendidikan menjadi salah satu eh, faktor tersebut karena banyaknya masyarakat yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah, dan beasiswa tersebut ditargetkan ke masyarakat yang salah, ya seperti yang sudah mampu tetapi mendapatkan beasiswa yang seharusnya didapatkan oleh orang-orang yang kurang mampu. Lalu tingkat lapangan pekerjaan yang sedikit. Kami mendapatkan informasi bahwa tingkat lapangan pekerjaan dari daerah tersebut sangat sedikit karena kurangnya eh, keinginan masyarakat untuk membuka usaha karena adanya kebijakan-kebijakan yang kurang baik dan kurang mendukung UMKM-UMKM di daerah tersebut. Lalu yang ketiga, kebijakan pemerintah yang kurang bijak. Seperti poin kedua, kebijakan pemerintah kurang mendukung UMKM-UMKM di daerah tersebut untuk melakukan eh, usaha seperti hal perizinan dan tempat-tempat untuk melakukan usaha tersebut. Lalu yang ketiga, kesadaran masyarakat yang tidak peduli sesama. Eh, Masyarakat sering berpikir bahwa orang-orang yang sudah mampu kurang memperhatikan orang-orang yang kurang mampu dengan tidak membantu orang-orang tersebut untuk mendapatkan akses kehidupan tersebut. Meskipun tidak kewajiban, diharapkan orang-orang yang mampu dapat memberikan suatu mm, kebutuhan masyarakat yang kurang mampu tersebut. Lalu yang kelima, fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai. Hal tersebut membuat sebuah investasi dari daerah lain tidak dapat dilakukan di daerah tersebut karena dapat dipikir oleh investor bahwa fasilitas dan infrastruktur tersebut tidak memadai dan tidak membuat investor tidak berminat untuk melakukan atau membuka usaha di sana. Lalu yang kedua, dampak dari kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat. Dampak tersebut dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari di mana daerah yang tidak yang angka kesenjangan sosialnya masih tinggi mendapatkan angka kriminalitas yang lumayan tinggi juga, di mana orang yang kurang mampu menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sehari-hari dengan seperti melakukan pencurian dan hal-hal kriminalitas lainnya.
dan bahwa itu dapat dikatakan melakukan tersebut dengan hal terpaksa. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kesenjangan sosial tersebut? Kami mendiskusikan bahwa eh, untuk solusi-solusi tersebut, dukungan pemerintah merupakan salah satu hal yang penting, seperti dukungan terhadap UMKM, seperti eh, permodalan pertama untuk UMKM untuk membuka usaha, membuat lapangan pekerjaan secara tidak langsung menjadi lebih banyak dan orang-orang dapat memiliki pekerjaan yang layak. Lalu eh, pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur yang eh, seharusnya dimaksimalkan agar investor dapat berminat melakukan investasi di daerah tersebut. Lalu yang ketiga, kesetaraan pendidikan, di mana seharusnya pemerintah mendukung full beasiswa kepada orang-orang yang kurang mendapatkan akses pendidikan yang baik dan formal, seperti orang-orang yang tidak kurang mampu. Yang ketiga, pengembangan diri masyarakat. Masyarakat juga harus memperkembangkan dirinya sendiri untuk dapat bersaing dengan masyarakat-masyarakat di daerah yang dirasa sudah mendapatkan akses pendidikan yang baik, seperti pengembangan diri dalam hal desain atau IT atau lain-lainnya yang dapat dilakukan, dapat dipelajari sendiri oleh oleh orang tersebut tanpa mendapatkan pendidikan formal juga. Lalu refleksi pribadi saya setelah melakukan kegiatan wawancara selamat terhadap masyarakat, saya mengetahui bahwa kesenjangan sosial masih sangat terasa di kehidupan sehari-hari. Seperti yang dapat kita lihat, masih banyak anak-anak kecil yang hidup di jalanan tidak mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya. Dan tingkat lapangan pekerjaan yang sangat sedikit membuat masyarakat bekerja dengan apa adanya dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut membuat saya terdorong untuk berpartisipasi untuk mengurangi angka kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat. Dan saya sangat senang untuk berpartisipasi dalam penelitian mengenai kesenjangan sosial ini. Saya juga akan berpartisipasi untuk mendorongnya angka kesenjangan sosial tersebut akan menurun dan berharap agar kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia akan baik dan terjamin kebutuhan sehari-harinya. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.